Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tata Farahia. Kali ini kita akan masuk ke materi baru dari kuliah aljabar linier, yaitu System of Linear Equation yang akan dilanjutkan nanti dengan matrix. Nah, untuk itu kita akan membahas apa itu linear equation atau persamaan linear terlebih dahulu. Nah, jadi persamaan linear pernah kalian pelajari ketika kalian berada di SMA ya, harusnya ya. Di sini saya akan mencoba untuk merefresh kembali ya. Jadi misalkan saya punya suatu persamaan. Persamaan itu adalah Y sama dengan 2X plus 1 ya. Dimana variabelnya adalah X dan 2 itu adalah gradien ya, kemiringan. Nah, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini ya. Min 2X plus Y sama dengan 1. Jadi semua variabel yang tidak diketahui kita kumpulkan di sisi kanan. Nah, dengan ini kita akan mencoba membuat gambar ya, atau plot, grafik ya, supaya kita tahu bagaimana bentuk persamaannya, bagaimana bentuk persamaan garisnya. Nah, kita bisa menggambar grafik ini dengan menggunakan titik-titik ya. Kita dibantu oleh titik-titik yang kita definisikan melalui permisalan X dan Y. Oke, kita akan coba berikan angka-angkanya terlebih dahulu. Jadi misalkan X-nya itu 0, kita permisalkan X-nya 0, maka Y-nya adalah ya, kita kembalikan kepada persamaan ya. Y-nya ketemu 1. Nah, kita coba plot terlebih dahulu 1 ya, untuk X-nya 0, Y-nya 1. Oke, titiknya di situ. Selanjutnya kalau untuk X-nya 1, Y-nya adalah 2 plus 1 ya, itu 3. Kita akan coba plot 3 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk X-nya 2, Y-nya adalah 4 plus 1 ya, itu 5. Oke, kita coba plot dulu titik-titiknya. Nah, oke, kita sudah punya 3 titik ya. Dengan ini kita bisa menyambungkan titik-titiknya membentuk suatu garis seperti ini ya. Jadi permisalan ini kita juga bisa lakukan dari minus, juga bisa misalkan minus 2, minus 1, 0, 1, 2 gitu. Dan kita juga bisa lanjutkan lagi untuk 3 itu berarti Y-nya 7 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat ini merupakan linear line atau persamaan garis lurus ya. Garisnya lurus, nggak belok-belok karena pangkatnya 1 ya. Persamaan linear ini menunjukkan merepresentasikan suatu persamaan. Apabila saya menggambar satu persamaan garis lagi yang memotong garis pertama ini tepat pada suatu titik ya. Oke, misalkan saya kasih warna merah aja garis yang kedua. Ya, ini kita beri nama line 2 gitu ya, garis yang kedua. Dia memotong tepat di satu titik ya. Pada titik perpotongan ini, nilai X dan Y pada persamaan 1 dan persamaan 2 adalah sama. Artinya kita menemukan satu solusi atau satu set titik X dan Y yang merupakan solusi dari dua buah persamaan linear. Jadi kalau satu persamaan linear kan kalian bisa misalkan X dan Y-nya apa aja. Tapi kalau ada dua, maka kita harus mencari di manakah titik temu atau titik potongnya ini. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya. Untuk dua variabel yang tidak diketahui, misalkan Y2X plus 1, kok dua variabel 2 persamaan linear yang tidak diketahui ya. Misalnya Y2-nya dari grafik itu saya misalkan min 2X plus 5 gitu ya misalnya. Nah, dari sini kita akan mencari solusi X dan Y
dengan menggunakan berbagai macam teknik. Kalau dulu kalian mengenal eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita juga akan menggunakan itu, tapi dengan cara yang berbeda ya, karena pasti variabel yang tidak diketahuinya juga lebih banyak. Oke, itu tadi adalah intro atau pendahuluan untuk persamaan linear. Kali ini kita akan masuk ke apa itu persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan garis lurus pada bidang XY yang direpresentasikan secara algebra dengan menggunakan persamaan ini, A1X ditambah A2Y sama dengan B. Nah, untuk bentuk umumnya, persamaan ini juga bisa mendefinisikan variabel sampai dengan variabel yang ke n. Ya, jadi kita gunakan x1, x2 sampai dengan xn ya. Otomatis untuk A-nya jadi ada A1, A2, A3 sampai dengan XAN dan juga ada B. A1, A2 dan AN dan juga B adalah suatu konstanta real ya. Nah, sedangkan untuk variabel-variabelnya biasanya disebut dengan unknown variable. Nah, X1, X2, X3 itu kan tidak diketahui. Nah, ini adalah suatu bentuk umum ya, sehingga kita bisa mengassign nilai apapun pada konstanta A1, A2, A3 maupun B. Untuk ciri-ciri atau karakteristik dari persamaan linear ya, yang pertama adalah persamaan tersebut tidak mengandung atau tidak memiliki perkalian antar variabelnya. Misalkan X dikalikan Y, Y dikalikan Z, dan seterusnya. Ataupun juga akar dari variabelnya. Jadi misalkan akar X, akar Y, akar Z, itu nggak bisa. Yang kedua, semua variabel harus muncul pangkat 1. Nggak bisa pangkat 2, pangkat 3. Nggak bisa, karena pangkat 2, pangkat 3 itu adalah persamaan kuadrat atau persamaan non-linear. Nah, yang terakhir, persamaan ini bukan dalam bentuk trigonometri, logaritmik ya, logaritma, log, ataupun fungsi eksponensial ya. Jadi merupakan bentuk persamaan biasa. Oke, jadi ini adalah syarat-syarat dari persamaan linear. Kalau kalian mengetahui ada salah satu aja yang tidak dipenuhi ya, atau ada salah satu yang muncul ya, misalnya dia ada sin atau lognya, berarti dia bukan persamaan linear. Nah, kumpulan dari persamaan linear yang memiliki variabel ya, variabel yang sama x1, x2 sampai xn, dan juga memiliki konstanta di masing-masingnya, kumpulannya disebut dengan system of linear equation atau persamaan linear system, atau simpelnya lagi disebut dengan linear system atau sistem linear ya kebalik ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama aja. Nah, kalian bisa lihat di sisi sebelah kanan ini ada banyak sekali persamaan ya, dimana A11, A12, A1N itu dia disusun berdasarkan urutannya. Jadi A11, satu yang pertama menunjukkan baris dan satu yang kedua menunjukkan kolom. Untuk solusinya ya, biasanya dicari untuk dua unknown variable membutuhkan minimal 2 linear system. Kalau 3 unknown variable membutuhkan minimal 3 linear system. Karena kalau ini tidak dipenuhi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil mutlak, hasil angkanya, exact angkanya tuh kita nggak bisa dapetin ya. Biasanya masih dalam bentuk persamaan, bisa persamaan parametris atau persamaan yang mengandung salah satu variabel. Nah, untuk sequence number atau solusinya ya, direct solusinya biasanya disebut dengan X1, S2, dan seterusnya. Untuk jenis-jenis sistemnya ada konsisten dan inkonsisten. Konsisten artinya dia memiliki at least satu solusi pada sistemnya. Sedangkan inkonsisten dia tidak memiliki solusi. Kalau kita lihat pada gambar yang B ya, perpotongan dua garis linear itu menghasilkan atau dia bertemu di satu titik ya. Satu titik itu menjadi solusi. Persamaan B dan C adalah persamaan yang konsisten. Karena pada persamaan C juga itu ceritanya dua garisnya itu berhimpit ya, atau berdempet ya, sehingga mereka tuh sebenarnya sama. Solusinya itu banyak sekali, dia berada pada titik-titik pada garis tersebut. Jadi B dan C itu adalah konsisten, sedangkan untuk yang A dia tidak memiliki solusi. Ya, biasa disebut inkonsisten.
Kenapa? Karena dua garis yang paralel ya, sampai kapanpun atau sampai sepanjang-panjangnya Anda menggambar, dia tidak akan bersinggungan. Nah, setelah kita mengetahui adanya sistem persamaan linier, ya kita bisa mentransformasikannya ke dalam bentuk augmented matrix. Biasanya kan kita gunakan eliminasi dan substitusi ya untuk mencari solusinya. Nah, dengan menggunakan augmented matrix ya, kita akan mengambil hanya konstantanya aja. A11, A12, A21, dan juga B. Jadi kita menyusunnya tepat dari kiri ke kanan ya, jadi nggak boleh kita bolak-balik sesuai dengan variabelnya. Kenapa sih kok kita gunakan matrix? Jadi misalkan gini, kita punya banyak sekali unknown variabel ya, misalkan ada 10. Masa iya kita akan menghitung secara eliminasi dan substitusi? Kan nggak mungkin ya, tangan kita pasti keriting, kita pasti membutuhkan banyak sekali kertas dan juga waktu untuk menghitungnya. Oleh karena itu kita akan gunakan matrix ya, di mana matrix ini bisa kita masukkan ke dalam suatu pemrograman komputer yang nantinya dengan menggunakan teknik tertentu atau algoritma tertentu kita bisa mendapatkan solusinya. Ya, jadi yang bekerja adalah mesin atau komputer itu. Oke, salah satu cara untuk menghasilkan solusi dari augmented matrix ini adalah dengan elementary row operation ya, operasi baris dasar. Nah, elementary row operation ini menjadi dasar untuk melakukan eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita akan sambung pada video berikutnya tentang elementary row operation ataupun row echelon form ataupun eliminasi Gauss ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.